Nah, berikutnya kita akan membahas struktur dan kebahasaan, ya, struktur dan kaidah kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Pertama, kita akan membahas mengenai struktur dari surat pribadi. Yang pertama ada alamat dan tanggal surat. Malang, 29 November 2015. Selanjutnya adalah salam pembuka, salam kangen. Berikutnya adalah kalimat pembuka paragraf. Apa kabar Aim? Berikutnya adalah isi surat. Aim, setelah kamu pindah ke Samarinda, kami dengar kamu bersekolah di sekolah bertaraf internasional. Bagaimana rasanya sekolah di sana? Liburan semester ini, aku dan keluarga berencana berkunjung ke rumah pamanku di Samarinda. Aku akan sangat senang jika dapat bertemu denganmu. Kirimkan alamatmu ya kepadaku. Kemudian, setelah isi surat, ada penutup surat. Sekian dulu, semoga kamu dapat membalas surat ini. Aku tunggu balasanmu. Kemudian ada salam akhir, sahabatmu, dan nama serta tanda tangan si pengirim surat, Gianti. Berikutnya, kita akan membahas struktur dari surat dinas. Yang pertama ada kepala surat, diisi dengan nama lembaga dan disertai dengan identitas seperti alamat, nomor telepon, dan sebagainya. Contoh di sini adalah Panitia Persami Klub Sains Biologi, OSIS SMP Budi Luhur, Jakarta Pusat. Setelah kepala surat, lanjut dengan nomor, lampiran, perihal, dan tanggal surat, serta tempat pembuatan surat. Nomor 05-K-PKSB. Lampiran 1 berkas. Perihal permohonan izin. Tanggal surat 9 Mei 2015. Setelah itu, alamat yang dituju. Yang terhormat, Kepala Kuarcap Jakarta Pusat di Jakarta. Berikutnya adalah salam pembuka dengan hormat. Setelah itu adalah isi surat. Yang pertama, paragraf pembuka. Dalam upaya untuk lebih mengenal kawasan lingkungan pantai dan membantu kegiatan pelestarian lingkungan, Klub Sains Biologi OSIS SMP Mutiara 1 bermaksud mengadakan kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu di kawasan Pantai Marunda pada tanggal 4-5 Juni 2015. Kemudian masih diisi adalah inti dari surat. Kegiatan utama Persami adalah pencatatan dan pendokumentasian tumbuhan dan hewan yang hidup di kawasan tersebut secara terbatas. Untuk itu, kami mohon bantuan Bapak untuk dapat meminjamkan 3 tenda besar kepada kami. Kami mematuhi semua persyaratan yang ditentukan pihak Kuarcap dalam hal peminjaman tenda. Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal kegiatan. Kemudian ada paragraf penutup. Atas perhatian dan dikabulkannya permohonan ini, kami mengucapkan banyak terima kasih. Setelah itu adalah salam penutup. Hormat kami. Kemudian nama dari si pengirim surat. Mengetahui Kepala Sekolah Dr. Andes Waras serta Ketua Panitia Sofia Nazila. Nah, setelah pengirim surat, biasanya berisi tembusan. Namun, tembusan opsional. Boleh ada, boleh tidak. Tembusan biasanya ditujukan untuk orang yang memiliki jabatan lebih tinggi dan berkaitan dengan kegiatan. Selain itu, tembusan juga digunakan sebagai arsip.
Selanjutnya adalah kaidah kebahasaan. Yang pertama, tujuan surat pribadi ada mengundang. Salah satu tujuan surat pribadi adalah mengundang seseorang. Kata-kata yang sering digunakan misalnya, kalau ada waktu silakan mampir. Bagaimana kalau kamu tinggal dulu di sini? Dan sebagainya. Berikut contoh surat pribadi yang bertujuan mengundang. Apa kabar Naila? Saya dengar dari Andri, kamu akan tes sekolah di ujung pandang dan sedang sibuk mencari tempat kos. Kalau sempat, singgahlah ke rumah sebelum kamu dapat kos yang cocok, kamu bisa tinggal di rumah. Saya sudah bicara dengan bapak dan ibu di rumah. Beliau oke-oke saja. Bagaimana? Kita bisa main lagi ke Selekta, lagi bersama-sama. Sekian dulu ya, pikirkan ya tawaran saya ini. Saya tunggu jawabanmu secepatnya. Sahabatmu, Puri. Berikutnya, tujuan surat pribadi, memohon atau meminta. Tujuan penulisan surat pribadi selain mengundang adalah memohon atau meminta. Kata-kata yang sering digunakan misalnya, bolehkah saya tinggal sementara di sini? Maukah kamu menemaniku selama liburan di Bali? Dan sebagainya. Berikut adalah contoh tujuan surat pribadi memohon atau meminta. Halo Alfa, bagaimana kabarmu? Semoga segala sesuatunya lancar-lancar saja. Saya sedang berpikir bagaimana caranya sekali merengkuh dayung 2-3 pulau terlampaui. Dayungnya sudah ada. Saya dapat izin, juga uang saku tentunya, untuk liburan ke Malang. Saya ingin menikmati indahnya alam di sana. Kalau memungkinkan dan tidak keberatan, saya ingin menginap di rumahmu 4 hari saja. Selain itu, saya juga ingin kamu menemaniku ke museum transportasi. Tolong ya. Oh ya, mau kan jawab surat ini secepatnya agar saya dapat mempersiapkan segala sesuatu atau merancang rencana baru jika belum memungkinkan liburan ke Malang. Berikutnya, menelaah bahasa dalam surat pribadi. Bahasa yang dipergunakan dalam surat pribadi adalah bahasa percakapan sehari-hari. Walaupun begitu, tetap harus memperhatikan etika yang disesuaikan dengan penerima surat tersebut. Misalnya, dari segi salam pembuka. Salam semangat pelajar, itu cocok bagi teman sebaya. Kemudian, salam sayang untuk bunda, itu cocok ditujukan untuk orang tua. Dari segi kalimat pembuka, apa kabar Ernie? Itu cocok untuk teman sebaya. Bunda, dia merindukan bunda. Itu cocok ditujukan untuk orang tua. Selanjutnya, menelaah bahasa dalam surat dinas. Bahasa yang digunakan dalam surat dinas adalah penggunaan ragam bahasa Indonesia baku. Hal ini karena surat dinas bersifat formal atau resmi. Misalnya, menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Bali nomor 803/7325/BKD tanggal 17 November 2016 perihal batas waktu penerimaan berkas usul kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2017 dapat kami sampaikan bahwa usul kenaikan pangkat PNS periode 1 April 2017 di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Bali agar sudah kami terima di Subbagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Provinsi Bali Selasa 10 Januari 2017. Nah, dari petikan tersebut sangat jelas bahwa surat dinas menggunakan bahasa yang formal atau baku.